Halo dan selamat datang kembali di Evis. Di video kali ini kita akan merecap sebuah film trilogi hasil sutradara Christopher Nolan yang cukup banyak digemari, yakni The Dark Knight, atau mungkin lebih familiar jika kita sebut sebagai trilogi Batman, karena menceritakan tentang asal-muasal Batman hingga menjadi seorang pahlawan super yang kita kenal. Sesuai dengan istilah yang digunakan, yaitu trilogi, maka artinya akan ada 3 film yang akan kita recap satu persatu, yang dimulai dari Batman Begins, The Dark Knight, dan diakhiri oleh The Dark Knight Rises. Sebelum melangkah lebih dalam, saya ingin mengingatkan dulu bahwa saya bukan orang yang sangat paham alur film superhero dengan segala plot ataupun karakter yang saling berkaitan. Jadi jika mungkin ada hal-hal yang harusnya dijelaskan, tapi justru terlewatkan, kalian yang lebih paham bisa jelaskan hal tersebut di kolom komentar. Tanpa menunda waktu lagi, mari kita langsung ke alur cerita film Batman Begins. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria kecil bernama Bruce Wayne yang sedang bermain bersama temannya yang bernama Rachel. Bruce kecil, yang saat itu sedang bersembunyi dari Rachel, kemudian secara tidak sengaja terjatuh ke sebuah lubang dalam. Di sana, ia kemudian diserang oleh banyak sekali kelelawar. Di saat yang bersamaan, scene berpindah memperlihatkan pria ini yang merupakan Bruce Wayne ketika dewasa. Bruce Wayne saat ini sedang berada di sebuah penjara. Jelas cerita yang kita simak barusan adalah mimpi Bruce yang berasal dari ketakutannya terhadap kelelawar. Akibat dulu, ia pernah diserang oleh makhluk tersebut di sebuah lubang tempat ia terjatuh. Saat Bruce sedang mengantri makanan di penjara, ia diganggu dan dihajar oleh seseorang berbadan besar. Singkat cerita, Bruce pun kemudian terlibat perkelahian dengan pria besar tadi, beserta 6 anak buahnya, dan Bruce kemudian dapat mengalahkan mereka semua. Ketika Bruce dibawa ke ruang isolasi, ia bertemu dengan seorang pria berpakaian rapi yang bernama Ducard, dan kedatangannya ini adalah untuk mewakili Ra's al Ghul, seorang pria yang sangat ditakuti di dunia kriminal. Ducard ini mengajak Bruce untuk bergabung bersama Ra's al Ghul ke dalam sebuah kelompok yang dinamai Jalan Liga Bayangan. Kelompok tersebut dikenal sebagai sebuah kelompok yang membela kebenaran dan selalu ingin melayani keadilan. Keesokan harinya, Bruce kemudian dibebaskan dari penjara. Ia lalu berjalan menuju sebuah puncak gunung yang dimana, berdasarkan informasi dari Ducard, kelompok mereka tinggal di puncak gunung tersebut. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup melelahkan, Bruce lalu tiba di puncak gunung tersebut, yang dimana memang terdapat sebuah bangunan besar khas Asia Timur. Cerita lalu berpindah lagi ke masa kecil Bruce. Pada suatu malam, ia bersama orang tuanya baru saja keluar dari sebuah gedung teater. Tak lama kemudian, datang seorang perampok yang mengacungkan senjata kepada Thomas Wayne agar mau memberikan dompet dan perhiasannya kepada pencuri tersebut. Naasnya, perampok yang saat itu sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, kemudian langsung menembak Thomas bersama dengan istrinya, alias ibu dari Bruce. 14 tahun setelahnya, Bruce saat itu sedang berada di gedung persidangan kasus pembunuhan orang tuanya. Hakim secara mengejutkan membebaskan pembunuh tersebut setelah kurungan 14 tahunnya. Bruce yang merasa kecewa dengan keputusan hakim, kemudian memegangi sebuah pistol dan ingin membalas kematian orang tuanya. Namun, belum sempat Bruce melancarkan aksinya, seorang pria lain justru menembak membunuh orang tua Bruce terlebih dahulu, hingga akhirnya ia tewas di tempat. Di dalam sebuah mobil, Bruce memberitahu niatnya tadi kepada Rachel, teman serta cinta masa kecilnya yang saat ini bekerja di kejaksaan kota Gotham. Rachel, yang merasa kecewa, kemudian langsung memberikan tamparan kepada Bruce dan mengatakan bahwa orang tua Bruce pasti akan kecewa dengan tindakan Bruce tersebut. Ia kemudian pergi menemui seorang pimpinan kriminal ternama yang bernama Falcone. Falcone ini adalah seorang penguasa kriminal yang menyuap sebagian besar pimpinan kota Gotham, yang menjadikannya orang yang kebal akan hukum sehingga ia dengan mudah memegang akses penyebaran narkotika di kota Gotham demi memperkaya diri dan menghancurkan kota ini. Pertemuan antara Bruce dan Falcone kemudian membuat Bruce menyadari bahwa selama ini ia hidup di dalam zona nyamannya, di mana ia sudah seperti seorang pangeran kota Gotham dengan seluruh kekayaan yang berasal dari ayahnya. Ia kemudian pergi jauh dari kota Gotham menuju Asia, tepatnya di Cina, di mana ia memulai hidup baru di sana sebagai seorang pencuri. Dalam salah satu upaya pencuriannya, ia tertangkap oleh kepolisian dan dibawa ke sebuah penjara khusus, tempat di mana ia di awal cerita menghajar seorang pria besar dan anak buahnya, yang membuatnya kemudian dijebloskan ke ruang isolasi dan bertemu dengan Ducard, perwakilan dari Ra's al Ghul. Kembali ke situasi saat ini, di mana Ducard meramu semua benda yang memunculkan gas. Ia kemudian menyuruh Bruce untuk menghirupnya. Untuk saat, Bruce kemudian dapat melihat rasa takutnya selama ini, yaitu kelelawar dan bayangan kematian orang tuanya yang ditembak mati tepat di hadapannya.
Dalam kondisi yang masih berhalusinasi, Bruce diminta untuk melawan dan mengatasi rasa takutnya. Singkatnya, ia kemudian berhasil dan diberikan tepukan tangan oleh Ra's al Ghul. Bruce yang kemudian sudah melewati beragam macam pelatihan serta rintangan, kemudian diperintahkan oleh Ra's al Ghul untuk menyerang kota Gotham dan menghancurkan kota tersebut karena kota Gotham sudah terlalu rusak. Tidak hanya itu, Bruce juga diminta untuk menjadi algojo dan memenggal kepala seorang kriminal yang ditangkap oleh kelompok Liga Bayangan. Bruce dari awal sudah menolak, namun Dukat memaksanya, sehingga ia kemudian segera bersiap untuk memenggal kepala si kriminal yang satu ini. Saat Bruce mengainkan pedangnya, ia kemudian mengarahkan pedang tersebut ke sebuah tempat berisi api, dan ia lemparkan ke bagian atas bangunan yang dimana terdapat banyak sekali bahan peledak di sana. Setelah itu, terjadilah pertempuran antara Bruce melawan Ra's al Ghul di tengah sebuah bangunan yang sudah mulai terbakar. Singkat cerita, Ra's al Ghul kemudian terbunuh setelah tertimpa sebuah bangunan yang terbakar. Bruce sendiri kemudian pergi dan menyelamatkan diri. Saat ini, Bruce telah berada di sebuah jet pribadi setelah ia dijemput oleh asisten setia keluarganya, yaitu Alfred. Di dalam pesawat jet tersebut, Bruce menceritakan keinginannya untuk mengembalikan kota Gotham seperti saat ayahnya masih hidup, karena sepeninggal ayahnya, Gotham menjadi tak terkendali dan dikuasai oleh kelompok jahat Falcone. Hal pertama yang dilakukan oleh Bruce ketika ia tiba di rumahnya adalah membuka kembali sebuah lubang lama, tempat ia terjatuh dan diserang oleh sekelompok kelelawar. Ia turun ke lubang tersebut menggunakan sebuah tali, dan di sana ia menemukan sebuah terowongan kecil yang kemudian membawanya ke sebuah sarang kelelawar yang terletak di lantai bawah tanah rumahnya sendiri. Di Wayne Enterprise, sebuah perusahaan yang didirikan oleh ayah Bruce, ia pergi mengunjungi seorang pria bernama Lucius Fox. Fox ini adalah salah satu pendiri Wayne Enterprise dan teman baik ayahnya. Bruce lalu dibawa untuk melihat beberapa perlengkapan militer buatan Wayne Enterprise yang tak sanggup tembus pasar militer karena harga yang terlalu mahal. Ia, singkatnya, kemudian meminjam satu paket setelan lengkap dengan perlengkapan senjata dan sebagainya kepada Fox. Saat ini, ia sudah tiba di tempat yang penuh dengan sarang kelelawar yang telah ia temukan. Ia, dengan singkat kemudian membuat sebuah tempat yang mirip seperti sebuah markas persembunyian, di mana ia kemudian mewarnai semua pakaian militer yang ia pinjam dengan warna hitam mengkilap. Berpindah lagi ke kantor Fox, di mana Bruce saat itu masih ingin mengupgrade pakaian serba hitamnya. Di tengah pembicaraannya dengan Fox, ia melihat sebuah kendaraan yang ditutupi oleh kain-kain. Bruce yang langsung tertarik kemudian melakukan uji coba terhadap kendaraan tersebut, dan singkatnya, kendaraan tersebut ia bawa pulang ke markasnya. Di stasiun kereta api, Rachel yang bekerja di kantor kejaksaan kemudian dihadang oleh dua pria. Tak lama dari itu, kita dapat melihat seorang pria berjubah hitam yang sudah jelas adalah Bruce kemudian datang dan menyelamatkan Rachel. Bruce, dalam kostum Batman-nya kemudian mengatakan kepada Rachel bahwa Falcone telah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Rachel karena Rachel sedang menyelidiki bisnis gelap Falcone dengan seorang pria. Di Wayne Enterprise, seorang pria baru saja melapor kepada Early, pimpinan Wayne Enterprise saat ini, bahwa kapal kargo mereka ditemukan telah rusak berat dan semua kru kapalnya menghilang. Kapal tersebut membawa senjata prototipe pelancar gelombang mikro, dan senjata tersebut telah hilang dari kapal mereka yang sudah rusak tersebut. Di sebuah tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang polisi korup bernama Flash. Ia saat itu sedang menikmati jajanan malamnya dan kemudian ditarik oleh seseorang yang tak dikenal, yang ternyata adalah Bruce Wayne yang berkostum Batman. Ia mencari informasi dari Flash tentang jalur pengiriman narkotika di kota Gotham. Setelah semua informasi telah ia dapat, ia pun langsung melepaskan Flash. Saat ini, Bruce telah tiba di sebuah ruang penyimpanan narkotika yang dimaksud oleh Flash. Ia bersembunyi di sebuah tempat ketika seorang pria bernama Jonathan Crane tiba di tempat tersebut dan memerintahkan anak buahnya untuk menghanguskan rumah tersebut. Tak lama dari itu, Batman pun kemudian mulai beraksi. Namun kemudian seorang pria bertopeng aneh kemudian meracuninya dengan gas yang membuatnya berhalusinasi. Gas yang sama seperti yang ia dapat dari Ducard. Bruce sendiri kemudian untungnya berhasil menyelamatkan diri dan segera menghubungi Alfred dengan ponselnya. Singkat cerita, Bruce sudah terbangun dari pingsannya. Ia pingsan selama 2 hari lamanya setelah berhasil menghubungi Alfred. Fox sendiri sudah berada di sana, karena dialah orang yang membuat obat penawar agar Bruce sembuh dari racun gas yang membuatnya berhalusinasi. Bruce kemudian meminta Fox untuk membuat lebih banyak lagi obat penawar tersebut, karena ia yakin
bahwa orang yang kemarin meracuninya pasti telah menyiapkan sesuatu yang besar, sehingga ia harus segera mempersiapkan diri. Saat ini, kita bisa melihat Rachel berkomunikasi dengan Jonathan Crane. Yang Rachel ketahui adalah Crane ini merupakan seorang ahli kesehatan yang bekerja sama dengan Falcone, karena dia juga adalah seorang advokat khusus Falcone. Yang aneh untuk saat ini adalah Falcone tiba-tiba mengalami kelainan jiwa, yang membuatnya lepas dari kasus hukum yang sebenarnya sedang ditangani oleh Rachel. Di luar sana, Bruce sudah mengamati komunikasi antara Rachel dan Crane secara diam-diam. Rachel kemudian dibawa oleh Crane menuju tempat produksi obat-obatan Crane untuk pasien kejiwaan. Rachel yang merasakan sesuatu yang aneh kemudian segera kabur dari tempat tersebut. Namun, saat lift terbuka, seorang pria bertopeng aneh kembali muncul dan melemparkan gas yang kemudian berhasil meracuni Rachel dan membuatnya berhalusinasi. Saat ia sedang menanyai Rachel, lampu tiba-tiba menjadi gelap. Setelah itu, kita dapat melihat Bruce yang kemudian mulai beraksi menghajar mereka satu persatu. Saat pria bertopeng akan beraksi, Bruce berhasil menangkapnya dan membuka identitas asli dari pria di balik topeng yang ternyata adalah Jonathan Crane. Bruce kemudian mengeluarkan gas bebauan yang sama seperti milik Crane untuk membuat Crane berhalusinasi dan agar Bruce bisa menginterogasi Crane dengan mudah. Dari hasil interogasi, Crane menyebutkan bahwa dia bekerja untuk Ra's al Ghul, namun Bruce meyakini bahwa ia sudah tewas. Dan Crane justru mengatakan bahwa Ra's al Ghul tersebut tidak tewas seperti yang dikatakan oleh Bruce. Singkat cerita, Rachel telah dibawa ke markas Batman oleh Bruce. Di sana, Bruce dengan cepat kemudian mengambil persediaan obat penawar yang sudah dibuat oleh Fox agar Rachel bisa segera sembuh. Setelah Rachel terbangun, ia kemudian memberikan 2 obat penawar lain. Bruce memberikan perintah bahwa satu obat penawar harus diberikan kepada Garden, yang merupakan satu-satunya polisi yang Bruce bisa percayai. Dan satunya lagi akan disimpan oleh Rachel untuk persiapan produksi massal. Setelah Rachel pergi dari markas bawah tanahnya, Bruce pun kemudian kembali ke rumahnya, dan di sana sedang ada perayaan ulang tahun untuk Bruce Wayne yang dibuat oleh Alfred. Alfred melakukan ini agar tidak ada yang mencurigai identitas Bruce sebagai seorang penyelamat di malam hari, alias Batman. Di tempat lainnya, Crane sedang diinterogasi oleh Garden yang sudah menangkapnya berkat bantuan dari Batman. Crane menjelaskan bahwa racunnya akan segera menyebar ke seluruh kota Gotham dengan senjata buatan Wayne Enterprise yang dicuri oleh kelompok Falcone dari kapal kargo perusahaan Wayne. Kembali ke rumah Bruce yang di tengah pestanya kemudian dikejutkan oleh kedatangan Ducard dan beberapa anak buahnya dari kelompok Ra's al Ghul. Setelah mengusir seluruh tamunya, Bruce kemudian mulai berbicara dengan Ducard, di mana Ducard masih mencoba untuk mengajak Bruce agar mau bergabung dengan kelompoknya. Di belakangnya, anak buah Ducard sudah mulai merusak serta membakar rumah Bruce. Dari pembicaraannya dengan Ducard, Bruce akhirnya mengetahui alasan Crane mengatakan bahwa Ra's al Ghul masih hidup, karena ternyata Ducard selama ini adalah Ra's al Ghul. Tidak hanya itu, Ducard juga membocorkan sebuah kisah lama mengenai kematian orang tua Bruce, yang dimana itu disebabkan atas perintah dari Ducard. Bruce yang kemudian marah langsung menyerang Ducard. Sayangnya, ia tertimpa oleh sebuah bangunan yang roboh dan membuatnya pingsan sejenak. Ducard sendiri bersama anak buahnya kemudian segera pergi dari rumah Bruce. Di dalamnya, Alfred yang sudah dari tadi mencari Bruce kemudian berhasil menemukannya. Setelah membangunkan Bruce yang pingsan, ia kemudian membantunya untuk melepaskan diri dari sebuah bangunan yang menimpanya. Di pusat kota Gotham, kita bisa melihat Rachel yang menemui Garden untuk memberikan obat penawar yang diberikan oleh Bruce dalam kostum Batman. Rachel kemudian mendekati sekelompok polisi yang baru saja mengusir seorang anak kecil yang mencari ibunya. Dari sana, Rachel bisa melihat senjata buatan Wayne Enterprise yang dicuri dari kapal kargo milik perusahaan Wayne. Tak lama dari itu, senjata tersebut kemudian dinyalakan dan gas beracun kemudian mulai bertebaran di mana-mana. Setelah itu, kita dapat melihat Ducard yang kemudian menyalakan kereta api untuk menabrak ke saluran pipa utama Gotham agar racun ini menyebar melalui air ke seisi kota. Tak lama dari itu, Bruce kemudian menerobos masuk ke kereta tersebut setelah terbang dari suatu tempat. Ia kemudian terlibat perkelahian sengit dengan Ducard di kereta tersebut. Di tempat lainnya, Garden sedang menjalankan tugas dari Bruce yang dimana ia harus menuju ke kantor Wayne Enterprise dengan mobil Batman dan menghancurkan rel kereta api yang akan segera melewati kantor Wayne Enterprise. Singkatnya, setelah tiba di sana, Garden kemudian langsung menggunakan senjata di mobil Batman untuk menembak ke rel kereta api agar hancur dan kereta tidak lagi dapat melaju hingga ke pipa utama. Singkat cerita, rel kereta berhasil dihancurkan.
Di dalam kereta sendiri, Bruce telah berhasil menjatuhkan Ducard dan tinggal menunggu waktu untuk kereta tersebut terjatuh setelah kehabisan rel. Setelah waktunya tiba, Bruce kemudian terbang keluar dari kereta setelah meledakkan salah satu gerbong di belakangnya. Ducard, yang tidak lagi bisa menyelamatkan diri, kemudian hanya bisa menjamkan mata sambil menjemput ajalnya hingga akhirnya kereta tersebut meledak setelah terjatuh. Garden sendiri kemudian keluar dari mobil Bruce dan terlihat lega setelah semua telah berakhir. Beberapa saat kemudian, saat kondisi kota Gotham sudah kembali pulih, Bruce pergi mengunjungi Garden. Garden mengabari Bruce bahwa seorang penjahat baru telah muncul kembali, seorang pembunuh berantai yang kerap melakukan perampokan bersenjata. Garden juga memberikan sebuah kartu nama yang diberikan oleh penjahat tersebut, dan setelah dibalik, itu adalah sebuah kartu bergambar Joker, yang kemudian membuat cerita ini langsung berakhir. Terima kasih telah menonton video kali ini hingga selesai. Sambil menunggu kelanjutan cerita Batman, kalian yang berminat bisa menonton video-video lama Evis terlebih dahulu. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silakan lemparkan saja di kolom komentar. Sekian dari Evis dan sampai jumpa di video selanjutnya.